Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar manajemen akan membawakan materi dari bab 17 yaitu menjadi pemimpin yang efektif. Anggota kelompok kami yaitu saya Desya Ardelia NIM 713, Brio Laksana NIM 743, ada dari Hafidin NIM 758 dan Syifa Salsabil NIM 733. Lanjut saja, kita mulai. 1. Teori awal kepemimpinan. Manusia telah tertarik dengan kepemimpinan sejak manusia berkelompok untuk mencapai tujuan. Namun, baru pada awal abad ke-20, para peneliti mulai mempelajari kepemimpinan. Teori-teori awal kepemimpinan ini berfokus pada pemimpin atau teori sifat pemimpinan, dan bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya atau teori perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memimpin dan mempengaruhi kelompok dalam mencapai tujuannya. Pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Teori sifat kepemimpinan. Karakter yang dapat membedakan antara pemimpin dan non-pemimpin adalah fisik, penampilan, golongan sosial, stabilitas emosi, kelancaran berbicara, dan kemampuan bersosial. 8 sifat yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif dijelaskan dalam singkat pada pemaparan selanjutnya. 1. Penggerak atau drive. Memimpin menunjukkan tingkat usaha yang tinggi. 2. Hasrat untuk memimpin atau desire to lead. Adalah pemimpin yang memiliki hasrat yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. 3. Kejujuran dan integritas. Honesty and integrity. Pemimpin membangun hubungan terpercaya dengan pengikutnya. 4. Kepercayaan diri atau self-confidence. Para pemimpin harus menunjukkan kepercayaan diri agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan yang diambil. 5. Kecerdasan atau intelligence. Pemimpin harus cukup cerdas agar dapat mengumpulkan, menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi dan mengambil keputusan yang tepat. 6. Pengetahuan yang relevan. Mengenai pekerjaan atau job relevan knowledge. Pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tingkat tinggi mengenai perusahaan, industri, dan permasalahan teknis. 7. Ekstraversi. Pemimpin adalah orang yang energik dan penuh semangat, suka bergaul, tegas, dan jarang sekali berdiam atau menarik diri. 8. Rawan terhadap rasa bersalah atau proneness to guilt. Rawan rasa bersalah berhubungan positif dengan efektivitas kepemimpinan karena menghasilkan rasa tanggung jawab yang kuat untuk orang lain. Teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku atau behavioral theories dapat memberikan jawaban yang lebih pasti mengenai sifat dasar kepemimpinan daripada teori sifat. 3 gaya kepemimpinan untuk menemukan kepemimpinan yang paling efektif menurut University Iowa. Yang pertama adalah gaya autokrasi atau autocratic style, menggambarkan kepemimpin yang mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Yang kedua yaitu gaya demokratis atau democratic style, menggambarkan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang, dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. 3. Gaya laissez-faire atau arti harfiahnya biarkan terjadi, menggambarkan pemimpin yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun yang menurut mereka pantas. Dari hasil riset para peneliti menunjukkan bahwa gaya demokrasi menghasilkan kinerja yang baik dalam kualitas maupun kualitas pekerjaan. 2 dimensi perilaku kepemimpinan menurut University of Michigan. Yang pertama adalah orientasi pada karyawan. Pemimpin yang berorientasi pada karyawan menekankan pada hubungan antar pribadi. Yang kedua, orientasi pada produksi. Pemimpin berorientasi pada produksi menekankan pada aspek pekerjaan. Penelitian Michigan berkesimpulan bahwa pemimpin yang berorientasi pada karyawan mampu mencapai produktivitas dan kepuasan anggota kelompok yang tinggi.
mengidentifikasi dua dimensi penting perilaku pemimpin berdasarkan penelitian Ohio State University. Dimensi pertama disebut inisiasi struktur. Inisiating struktur mengacu pada sejauh mana pemimpin menentukan perannya dan peran anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah konsiderasi atau coordination. Sejauh mana pemimpin memiliki hubungan kerja dengan karakteristik saling percaya dan rasa hormat terhadap gagasan dan perasaan anggota kelompok. Pemimpin yang memiliki konsiderasi atau perhatian tinggi bersedia membantu anggota kelompok dengan masalah pribadinya, bersahabat dan mudah didekati, memperlakukan seluruh anggota kelompok dengan setara. Pemimpin yang memiliki konsiderasi dan inisiasi struktur yang tinggi seringkali mencapai kinerja dan kepuasan kelompok yang tinggi pula. Namun itu tidak selalu terjadi. 2. Teori kontingensi tentang kepemimpinan. 3. Teori kontingensi mendapatkan situasi kerja dan budaya organisasi. Model Fiedler. Kinerja kelompok efektif tergantung pada kesesuaian gaya kepemimpinan dan keadilan pengaruh pada situasi itu. Gaya kepemimpinan tertentu akan lebih efektif dalam jenis situasi berbeda. Penelitian Fiedler mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang menentukan faktor situasional efektivitas pemimpin. 1. Hubungan pemimpin anggota, tingkat keyakinan diri, kepercayaan diri, dan rasa hormat kepada pemimpin. 2. Struktur tugas, di mana penugasan distrukturasi dan diformulasi dinilai sebagai tinggi atau rendah. 3. Kekuatan posisi, di mana pengaruh seorang pemimpin atas aktivitas perekrutan, pemecatan, pendisiplinan, promosi, dan peningkatan gaji. Kesimpulannya, pemimpin yang berorientasi pada tugas memiliki kinerja yang lebih baik. Pemimpin yang aktif dan telah mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Teori kepemimpinan situasional (SLT), teori yang berfokus kepada kesiapan pengikutnya. Kesiapan sendiri adalah tingkat di mana orang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. 4. Gaya kepemimpinan menurut Hersey dan Bernhardt. Telling. Tugas tinggi, hubungan rendah. Pemimpin menentukan peranan karyawan, mengatur apa, bagaimana, dan di mana. Telling. Tugas tinggi, hubungan rendah. Pemimpin menunjukkan perilaku yang mengarahkan dan mendukung. 3. Participating. Tugas rendah, hubungan tinggi. Pemimpin dan pengikut bersama membuat keputusan. Pemimpin sebagai fasilitator dan komunikator. 4. Delegating. Tugas rendah, hubungan rendah. Pemimpin kurang memberikan arah atau dukungan. R1. Pengikut tidak kompeten atau tidak percaya diri. R2. Pengikut memiliki motivasi namun kurang memiliki keterampilan yang sesuai. 3. Pengikut kompeten namun tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu. 4. Orang mampu dan mau melakukan pekerjaan yang diminta. SLT mengatakan jika pengikut berada di posisi R1, pemimpin perlu menggunakan gaya telling dan memberikan pengarahan yang spesifik dan jelaskan jika pengikut berada pada posisi R2. Pemimpin harus menggunakan gaya selling dan menunjukkan orientasi yang tinggi pada hubungan agar pengikut ingin mengikuti kemampuan pemimpin. Jika pengikut berada di posisi R3, pemimpin harus menggunakan gaya participating agar memperoleh dukungan pengikutnya. Dan jika pengikut berada di posisi R4, pemimpin tidak perlu melakukan apa-apa, dan sebaliknya, menggunakan gaya delegating. Teori jalur tujuan. Tugas pemimpin adalah membantu mencapai tujuan dan mengarahkan atau memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan kelompok atau
organisasi. Teori jalur tujuan mengusulkan dua variabel situasi yang memoderasi hubungan perilaku kepemimpinan. Hasil, variabel karakteristik lingkungan yang berada di luar kendali pengikut termasuk struktur tugas, sistem otoritas formal, dan kelompok kerja. Variabel karakteristik personal, pengikut follower, meliput lokasi, fokus, kendali, pengalaman, dan kemampuan yang dirasakan. Empati perilaku kepemimpinan berdasarkan host. Pemimpin yang mengarahkan, directive leader, pemimpin memberitahukan kepada bahwa apa yang diharapkan dari mereka, jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan, serta memberikan bimbingan atau arahan secara spesifik tentang arah acara. Menyelesaikan, pemimpin yang mendukung sportive leader, pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikutnya dan bersifat ramah. Pemimpin yang partisipatif leader, pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan anggota kelompok dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Pemimpin yang berorientasi prestasi, achievement oriented leader. Pemimpin menerapkan sekumpulan tujuan yang menantang dan mengharapkan pengikutnya untuk berprestasi semaksimal mungkin.